Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Tidak pernah kita tumpangkan tangan dalam nama Tuhan Yesus pikiran-pikiran gak benar, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jorok, pikiran-pikiran jahat. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terus hilang begitu saja. Ada langkah yang harus kita lakukan. Apa? Lawan itu. Salibkan pikiran kita yang tidak baik itu. Kita tetap percaya mujizat. Kita tetap percaya kuasa Tuhan bekerja. Percaya sekali. Tetapi sekarang adakah kita mengikuti tadi tuh. Kalau mau hidup berkemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus tuh ibaratnya tuh ada tirakatnya tuh yang harus kita lakukan tadi. Taat, fokus hidup kita. Aduh kayaknya berat ya. Suruh puasa 5 hari aja susah. Puasa 5 hari. Terus puasa 40 hari. Aduh kayaknya berat sekali. Bapak Ibu Saudara. Kita sering sekali tidak konsentrasi, tidak memikirkan bahwa kita lebih banyak memberi makan kepada daging kita ini. Setiap hari. Dalam segala hal yang kita berikan makan itu adalah daging kita. Nah sekarang berjuang bagaimana memberikan makan roh kita. Manusia rohani kita ini yang harus kita bangun terus bertumbuh dan bertumbuh. Ketika manusia rohani kita terus mengalami pertumbuhan, kita sudah tidak lagi tuh memikirkan bagaimana kita dihormatin sama orang. Bagaimana tuh kita kelihatan nomor 1. Oh bagaimana tuh kita menjadi, semua orang menjadi panutan. Enggak. Hal seperti ini kan bukan hanya di kalangan jemaat saja. Tapi kami-kami yang melayani di mimbar ini pun terkadang juga hal-hal seperti itu pasti ada. Pingin yang jadi nomor 1 nih, berdiri di sini, paling keren. Nah ini yang namanya keluncasan, hamartia, ketidaktepatan di pandangan Tuhan. Kalau kita masih melakukan seperti itu maka kita masih berkhianat kepada Tuhan. Kita masih berkhianat kepada Tuhan, hati-hati. Kalau masih ada yang seperti itu sekarang ini bertobatlah. Ayat 9 mengatakan tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Maka setiap kita harus berjuang bagaimana agar kita semua menjadi milik Bapa. Agar kita bisa menjadi milik Bapa, maka kita harus berjuang terus menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Dan ingat, roh Kristus itu yang tadinya sudah mengalami kemenangan itu sekarang ada di dalam Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita menyukakan dia atau kita justru mendukakan dia. Kalau kita masih fokusnya kepada daging, maka kita mendukakan Roh Kudus itu. Bagaimana mungkin? Ayo Bapak Ibu, hal yang paling gampang sampai sekarang. Jaga apa yang menjadi perkataan kita. Pak, kan sudah 2 tahun kita dikungkung, di penjara dalam rumah, gak kemana-mana. Kita ya udah gak ketemu orang-orang, gak ngomel, gak marah-marah. Ya bener sih gak ngomel, gak marah-marah, gak ngegerutu. Sesama tim pelayanan gak pernah ngegerutu. Iya, tapi nulis status. Status WhatsApp-nya, status Facebook-nya, gambar-gambar yang diupload di Instagram. Itu semua penuh makna, penuh arti. Bukan tidak penuh arti, itu semua penuh arti. Apa yang kita tulis itu mencerminkan hati kita seperti apa. Ini hal yang sepele di tengah-tengah dunia zaman milenial saat ini. Jangan kita cuma membenci medsos, kita benci medsos gak benar, medsos banyak ini itunya. Kenapa kalau kita tahu banyak gak benar, kita buat dong yang benernya yang banyak. Supaya banyak orang juga melihat yang benernya. Tunjukkan bahwa memang kita ini bisa mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Berarti kita bisa menang atas medsos. Kita bisa menang atas segala sesuatu yang membuat kita mungkin terganggu hati dan perasaan kita. Kita kan kalau misalnya tidak
tidak dianggap orang penting, tidak dianggap berharga, kita kayaknya kecewa. Aduh, kenapa ya seperti ini? Justru ketika kita fokus hanya kepada kekekalan, kita nggak lihat lagi tuh orang lain mau mandang kita apa enggak, terserah. Kita nggak fokus lagi ke mereka. Yang kita fokuskan adalah hati dan perasaan Bapa. Kita berjuang untuk itu. Kalau kita milik Bapa di surga, maka kita berjuang untuk yang mempunyai hidup ini agar tubuh kita ini tidak sembarangan kita gunakan. Aduh sukar. Nah, yang masih emosian di sini, yang masih suka marah-marah. Aduh Pak, saya nggak suka marah-marah Pak. Cuman kelepasan aja Pak. Kadang kalau lagi kesel pasangan kita gini langsung. Ya maklum lah, kalau namanya wanita itu kan katanya satu hari berapa ribu kata yang keluar begitu kan ya. Jadi ketika ada nggak senang sedikit, perasaan yang gak enak sedikit, langsung ngomel-ngomel. Nah belajar tuh, kendalikan. Kalau itu saja kita tidak menang, bagaimana kita bisa taat? Ini yang harus kita lakukan dulu. Ayo berjuang, menang atas mulut kita, menang atas pikiran kita, menang atas mata kita, menang atas setiap tindak tanduk dalam hidup kita.